Oke, thank you. Oke, kita lanjutin ke teman-teman yang lain ya. Ada di sini ada Kak Ical, ada Kak Ican, ada yang bisa unmute kah? Kak Ical? Halo. Oke. Kak Ical gak bisa ya? Kalau Kak Ican bisa unmute kah? Oke. Ada Kak Jenny. Kak Jenny, apakah bisa unmute? Kita lagi mau sharing-sharing aja nih soal how to manage each other expectation. Oke, kalau Kak Juliana apakah lagi bisa unmute? Wah, oke, Kak Juliana lagi nggak bisa nih. Ya, teman-teman yang lain, apakah ada yang bisa? Kalau dari Kak Kris, halo. Oke. Dari teman-teman, apakah ada yang bisa unmute? Atau mungkin dari Pak Bu RT ada yang mau sharing-sharing? Debbie, apakah Debbie mau sharing soal manage expectation? Boleh. Tadi pertanyaannya apa ya? Tadi baru join aku waktu Kak Fristi sharing. Iya, jadi sebenarnya mau sharing aja gimana sih sebenarnya kita kan dalam relationship nggak cuma sama pasangan, tapi dalam keseharian juga pasti punya ekspektasi sama orang-orang. Nah, kalau yang tadi Kak Fristi bilang, sebaiknya kan jangan berekspektasi supaya kita nggak kecewa. Nah, tapi namanya manusia pasti kan ada ya ekspektasi terhadap orang lain. Kalau Debbie gimana nih? Apakah pernah punya ekspektasi untuk pasangan atau mungkin teman atau mungkin ke siapa orang-orang di sekitar Debbie? Oke. Ekspektasi ya, berbicara tentang ekspektasi, menurutku ini sangat-sangat common ya, Kak Vel. Karena Mm-mm. aku semua orang tuh pasti berekspektasi pada semua hal gitu. Bahkan sama pet kita, kucing, anjing, hamster kita itu pun kita berekspektasi gitu. Misalnya sama kucing gue ekspektasinya dia bakal tahu jalan pulang ke rumah kalau misalnya nyasar. Terus ekspektasiku dia bakal sayang sama gue kayak gitu kan. Bakal nyariin gue gitu. Tapi kayak apa ya? Kalau tadi kan Kak Fristel sempat dengar kayak jangan berekspektasi nanti bisa kecewa. Kalau dari aku sendiri malah bukannya kita membatasi, bukannya apa ya? Bukannya kita nggak boleh berekspektasi, tapi kita cannot help but to expect gitu loh. Jadi di luar kendali sih kalau menurutku ya. Jadi kita di luar kendali gitu loh. Maupun kita pengennya nggak ekspektasi, tapi jadi mau nggak mau, kita secara otomatis insting kita tuh pasti berekspektasi. Kalau untuk pasangan sendiri, aku sih nggak pernah, nggak pernah punya pasangan, jujur. Tapi kalau untuk orang lain kayak teman, kayak keluarga, pasti berekspektasi banyak hal kayak gitu. Pasti sama misalnya sama orang tua berekspektasi dibeliin ini itu misal. Terus kalau kayak sama temen pasti aku ekspektasinya sih nah ini yang agak ini ya, agak relationship yang agak susah juga kalau sama temen sama pasangan tuh emang harus di-manage gitu kalau menurutku ekspektasinya. Karena kita apa ya, karena bukan keluarga jadi susah untuk memaklumi gitu loh. Kalau sama keluarga kan jadi kayak lebih gampang, karena lebih deket gitu. Tapi kalau sama teman, pacar, kalau menurut aku lebih harus di-manage. Misal nih, kalau Hmm. misal expect temen aku tuh bakal nemenin aku kemana aja gitu. Misal
Pasti kita waktu kecil, waktu remaja kan pasti kayak, nggak enak ya, kayak makan kok sendirian, misalnya makan di resto sendirian, ke kantin kok sendirian, kayak ansos banget gua, gitu. Jadi kita bakal berekspektasi harus ditemenin kemana aja gitu. Tapi kan, apa ya, teman kita kan juga nggak mungkin gitu loh kita bakal ditemenin kemana aja, mungkin dia punya urusan yang lain dan gimana-gimana. Tapi itulah, kita mungkin bukan harus me-manage ekspektasi, tapi kita jadi harus bukannya membatasi boleh, tapi bukannya kita harus ngehilangin ekspektasi itu, tapi kita harus me-manage, mmm, rasa kecewa kita sih gitu. Jadi jangan take it too personally, misal kamu ditolak sama ajakan teman, misalnya kamu ngajak teman, "Eh, tolong pergi ke sini dong, temenin gua," misal ditolak gitu. Jangan take it too personally sih kalau menurut aku. Jadi Hmm. lebih ke, eee, berusaha mengerti aja sih, lebih ke understanding. Misal kalau misalnya, mmm, sama pacar nih, terus ekspektasiku misal dibeliin apa gitu waktu Valentine, dibeliin coklat lah, bunga, tapi ternyata dia nggak beliin apa-apa misal, sedih juga ya. Itu kayak, ya sedih, kecewa, tapi apa ya, mungkin aja si pacar kita lupa gitu atau gimana. Pasti kan kita, cannot help but overthinking, "Waduh, ini dia nggak begitu suka sama aku," atau gimana. Tapi yang harus kita manage emang perasaan kita gitu, jadi don't take it too personally. Mungkin harus dikomunikasiin juga sih, "Kamu nggak inget kah hari Valentine kamu nggak mau beliin aku apa?" Gitu. Karena mungkin juga dia lupa atau gimana gitu sih Kak Vel kalau aku. Oke. Nah, berarti sebetulnya Nah, ekspektasi itu kalau kita mau orang setidaknya tahu, setidaknya coba komunikasiin ya. Biar setidaknya kita bisa tahu nih dari perspektif mereka itu gimana. Soalnya kalau dipikir-pikir kan ekspektasi itu sebenarnya cuma terjadi di pikiran kita doang. Kalau misalkan kita nggak kasih tahu ke lawan bicara kita atau teman kita, pasangan kita, orang tua kita, ya sebenarnya mereka juga nggak akan tahu apa yang kita harapkan dari mereka. Oke, nah tapi Debbie pernahkah merasa kecewa karena ekspektasi tidak sesuai dengan realita? sering dong, sering banget. Sering banget kayak gitu, kayak misalnya nih aku ngelakuin sesuatu yang menurut aku udah bagus banget, misal tugas kuliah deh. Aku merasa aku dapat 90 atau sampai 100 gitu lah. Tapi dikasihnya cuman misal 85 ke bawah gitu, 80-an. Kayak, what did I do wrong gitu loh. Jadi kita nggak bisa langsung kayak, wah ini berarti dosennya benci sama gua nih. Dia ini nih pilih kasih. Tapi kan nggak bisa gitu. Jadi kita take kesimpulan sendiri gitu loh. Jadi aku coba tanya sih ke dosen, ini kenapa ya? Pak, kok bisa dapat segini? Apakah ada yang salah? Apakah gimana gimana? Nah, dosennya kan jadi bisa kasih feedback atau gimana. Jadi itu sih Kak Fel. Pernah sering banget sih kayak gitu. Sering kecewa. Iya. Oke, oke. Thank you, Debbie. Nah karena tadi Debbie bilang ekspektasi ngerjain tugas dapat nilainya bisa tinggi, ternyata cuma dapat 85 ke bawah. Kalau aku boleh minta tolong kamu Tia gak nih? Kamu teh kan profesinya sebagai dosen juga nih. Apakah pernah mendapat mahasiswa yang datang ke Kak Mute terus habis itu nanya, kenapa aku cuma dapat nilai segini ya? Oke, pernah pernah banget ada, jadi karena kan memang kewajiban dosen ketika sudah memeriksa hasil ujian menyerahkan kembali, paper yang atau jawaban ujian yang sudah dikoreksi kan, terus datang mahasiswanya, "Bu, saya kok dapat nilainya sekian ya, saya salah di mana?" Terus kutunjukin. Terus dia bilang, "Tapi menurut saya jawaban saya benar." Terus akhirnya ya namanya dosen kelasnya besar gitu ya, kelasku mungkin belum tergolong besar ya, karena waktu itu masih hanya sekitar 50-an murid, tapi soalnya esai dan kadang-kadang meriksa soal esai itu ya ada juga terluput gitu ya. Jadi kayak, ketika dibaca, pada saat dibaca, itu kayaknya kurang, tapi ketika dibaca ulang, ternyata, oh bolehlah nambah 2 3 poin lagi gitu. Nah, ya dikoreksi gitu. Jadi, memang benar kata Debbie ya, jadi ya harus, berani untuk mengutarakan ekspektasi kita atau harapan kita, atau bahkan misalnya
ketidaksetujuan kita gitu, kayak ke siapapun itu ya, pasangan, teman, ya mungkin orang tua dengan caranya sendiri gitu ya, dengan kolega, dengan, atasan, dengan caranya sendiri juga gitu, dengan dosen, eee, sehingga ya kalaupun misalnya harapan kita tidak berbalas gitu ya, misalnya setelah diperiksa, "Enggak kok saya nggak bisa terima jawaban kamu," itu juga pernah terjadi pada saya, eee, ya kalau kita bisa menerima penjelasannya, kalau itu dijelaskan dengan baik, aku yakin pasti akan bisa kita terima penjelasan itu gitu. Yang nggak kita terima kan misalnya kita bilang, kenapa saya misalnya yang dalam rangka nilai lah misalnya, kenapa saya dapatnya sekian? Ya itu udah keputusan saya nggak bisa diganggu-gugat. Itu pasti akan menimbulkan perasaan yang sebel banget gitu ya. Karena nggak jelas alasannya, tapi biasanya kalau yang kulakukan adalah kujelaskan jawabannya tidak sesuai dengan harapan saya, karena saya mengharapkan jawabannya seperti ini, misalnya keywordnya nggak muncul, misalnya kayak gitu ya, sehingga nilainya juga kurang. Atau jawaban kamu sebenarnya panjang, tapi nggak jelas maksudnya apa, bertele-tele, tapi main poinnya nggak jelas apa, sehingga saya nggak bisa menilai juga jawaban yang panjang itu, ya paling saya tambahkan 1-2 poin sebagai nilai pemberian aja tapi tidak bisa nilai penuh misalnya kayak gitu. Itu akan kalau aku yang sudah kulakukan itu adalah seperti itu. Jadi kujelaskan sehingga mereka juga tidak bertanya-tanya gitu kenapa mereka salah dan juga tidak kecewa ketika dibilang poinnya tidak bisa kuberikan penuh gitu, Felis. Oke, thank you kamu Teh. Berarti dari sisi dosen sebenarnya oke menerima pertanyaan dari mahasiswanya selama mahasiswanya pun juga menyampaikannya dengan baik ya, bukannya dengan marah-marah atau menyalahkan dosennya ya. Ya. Mostly sekarang pengajar, terutama di tingkat universitas, dosen gitu ya, akan menerima kok. Tapi aku juga tidak memungkiri bahwa masih ada dosen-dosen yang tidak menerima sama sekali feedback dari mahasiswa, itu ada. Jadi lihat-lihatlah siapa yang kita tuju gitu ya. Kalau orangnya bisa cukup terbuka, silahkan minta penjelasan atau minta mana hasil ujian saya pengen lihat yang kayak gitu ya, silahkan. Tapi kalau orangnya memang close banget, tertutup, merasa dirinya lebih tinggi daripada orang yang lain, merasa dirinya punya kuasa yang lebih, ya itu sih kalau misalnya sudah kita tanya tapi dianya juga tidak mau menjelaskan, ya sudahlah sabar saja kalau udah kayak gitu. Kitanya yang harus lebih sabar dan manage ekspektasi kita ya. Iya, kalau udah kayak gitu susah soalnya. Oke, kalau Kak Tia sendiri pernah nggak sih ada ekspektasi apa mungkin sama mahasiswanya Kak atau mungkin sama teman atau sama orang tua yang Pernah kalau dengan mahasiswa aku kadang berharap misalnya jawabannya cukup kena gitu ya, tapi kalau aku tidak memberikan clue di depan, clue dalam arti saya pengen jawaban yang seperti ini loh di ujian gitu ya, atau saya pengen jawaban seperti ini yang muncul ketika kalian sidang nanti gitu misalnya gitu. Kalau pengujinya saya misalnya gitu. Kalau aku nggak bilang, aku juga nggak akan ngomel gitu. Artinya ketika nggak mendapat jawaban itu, nggak mendapatkan hal yang kuinginkan. Tapi kalau aku sudah bilang, aku akan agak sedikit ngomel kayak, saya kan pernah bilang ya bahwa saya pengen jawaban yang seperti ini, saya pengen cara menjelaskan yang seperti itu gitu. Biasanya sih ya selama ini belum pernah ada yang kayak protes atau apa gitu karena aku udah pernah mengingatkan biasanya. Tapi kalau aku yang belum mengingatkan ya aku juga nggak akan ngomel, nggak akan apa. Itu kalau ke mahasiswa. Kalau ke orang tua pernah. Jadi dulu tuh sampai nulis surat ke orang tua gitu ya, ke masing-masing, ke ayah dan ke ibu, bahwa aku tuh pengennya seperti apa mereka men-treatment aku, pengennya gimana gitu. Sempat berhasil beberapa bulan, tapi setia namanya juga orang tua dengan habit mereka sendiri gitu ya, dengan pola pikir mereka sendiri. Kemudian ya balik lagi ke semula gitu. Tapi ternyata mengutarakan ke harapan kita itu kalau orangnya cukup terbuka dan
sering dialog sih itu yang penting ya, yang sering komunikasi, sering ngobrol. Itu bisa membantu harusnya gitu. Cuma kalau aku selama ini hubunganku dengan orang-orang yang agak sulit berdialog gitu. Jadi ketika aku mengungkapkan ekspektasiku, harapanku, seringnya jadi closed door gitu, jadi tertutup gitu. Tapi kalau ke teman, justru teman-temanku, karena mungkin kami sefrekuensi, jadi cara gaya berpikirnya tidak terlalu jauh berbeda gitu ya. Ketika aku bilang aku nggak suka begini, aku merasa aku punya perasaan seperti apa ketika diperlakukan begini. Terus kita ambil time untuk saling refleksi gitu ya. Terus ketika berinteraksi lagi, apa yang kuharapkan dipenuhi gitu. Dia tentu dengan kapasitasnya dia ya dipenuhi, tapi itu juga sudah meskipun tidak utuh gitu ya yang harapan yang kuinginkan, tapi setidaknya dia mencoba dan itu membuatku jadi merasa dihargai juga karena harapanku dipenuhi. Terus aku juga jadi lega karena ternyata aku bisa mengungkapkan apa yang kuinginkan karena aku cenderung memendam selama ini gitu ya. Jadi ketika dengan teman-teman malah apa ya, bisa terbuka gitu, Felis. Contohnya aja ya, kayak temenku ada, dia itu kalau lagi pengen ngobrol, bisa jam 1 pagi tang ting tung ngechat gitu. Jadi kan aku terganggu tidurnya, jadi satu hari aku bilang, "Tolong dong kalau misalnya antara jam 11 sampai jam 7 pagi aku jangan di chat karena itu ganggu tidur aku bilang gitu dengan suara yang notifikasi dan dia tuh bisa berentetan gitu. Terus dia cuma bilang oke, noted, dan nggak pernah dilakukan lagi sampai saat ini. Jadi dia akan menunggu sampai jam 7 pagi baru dia akan ngobrol gitu. Jadi aku bersyukur sekali dengan teman-temanku yang sangat mampu untuk memberi space buat aku juga untuk mengungkapkan keinginanku gitu. Oke. Thank you banget kamu Teh. Berarti memang kita juga dalam menyampaikan ekspektasi kita harus lihat-lihat lagi siapa yang kita tuju ya. Kalau orangnya memang bisa menerima, itu ya berarti kita menyampaikannya pun dengan tidak sia-sia. Tapi kalau misalkan dianya sulit untuk menerima pun, kayaknya kita mau sampaikan dengan bahasa apapun, dia akan tetap seperti itu ya, karena sudah jadi. Benar. Thank you banget nih kamu Tia. Mungkin teman-teman yang lain di sini ada yang mau sharing juga nih soal ekspektasi. Nah, tadi kan sebenarnya ada sempat disebut ya sama kamu Teh dalam menyampaikan ekspektasi kita. Kita harus sampaikan itu kalau kita ngerasa tidak suka atau mungkin tidak nyaman saat dalam kondisi yang bagaimana. Nah, itu aku jadi keinget deh. Kemarin itu kayaknya Bang John pernah share di channel Discord ini kalau kita pun dalam menyampaikan emosi atau menyampaikan perasaan kita itu penting banget harus ditekankan adalah akunya. Jadi kita yang nggak nyaman, bukan kita menyatakan dengan posisi si lawan bicara kita. Misalnya kayak, iya, soalnya kamu kayak begini gini gini, tapi dibalik aja jadi ya aku nggak nyaman pada saat terjadi kondisi seperti ini. Jadi kalau kita pakai kalimatnya itu dengan aku, si lawan bicara pun tidak akan merasa disalahkan. Itu aku uh, kebetulan lagi inget, jadi aku sharing juga di sini. Nah, kalau dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau sharing lagi soal manage expectation? Ada Kak Kak Prio Ari, ada Kak Rima, Kak Silvi, Kak Fania, Kak Via. Apakah ada yang bisa unmute? Halo.
Kak Fristi, apakah ada yang mau ditambahkan? Karena Kak Fristi unmute. Sorry, kepencet. Oh, oke. Kak Via, apakah ada yang mau di-sharingkan? Iya, halo. Soal ekspektasi kalau aku, ya sama kayak Kak Mute ya sama Debbie tadi ya. Maksudnya kalau ekspektasi kayaknya emang udah pasti ada ya di semua orang gitu. Termasuk aku sendiri juga ekspektasi kalau untuk ke pasangan, jujur sebelum menikah aku nggak ada kayak kriteria pengen dapat suami seperti ini. Cuman ekspektasi aku itu, datang ketika seiring berjalannya pernikahan gitu. Jadi bukan ekspektasi di awal. Misal kayak, apa ya, kayak pas udah punya anak, aku pengen dia juga belajar bagaimana caranya misalnya kayak ganti popok atau apa, ikut membantu gitu, terus sama, apa namanya, bantu juga bersih-bersih rumah atau tidak meng apa namanya, itu kerjaan istri semua harusnya, aku cuma cukup untuk, bekerja mencari nafkah, kamu setiap bulan udah aku kasih uang, ya udah gitu. Dan memang harus disampaikan sih ya, apa ekspektasi, apa keinginan kita terhadap pasangan kita gitu. Bagaimana supaya kalau aku ya bagaimana pernikahan ini bisa berjalan dengan lancar ya kedua belah pihak gitu dan apa yang dia inginkan terhadap aku juga disampaikan gitu. Seperti kata kamu teh ya bagaimana cara menyampaikannya dengan baik gitu. Kalau aku sih itu ya, jadi tetap, ekspektasi menurutku tetap tetap perlu ya, tapi selama ekspektasi atau keinginan kita terhadap orang tersebut tuh masih logis dan emang masih bisa diperbaiki gitu, dirubah gitu. Kayak misalnya, tadi yang apa namanya, mau belajar untuk mengurus rumah, mengurus anak, terus masalah mungkin kesetiaan gitu kan, komitmen, karena kan pasti akan ada, ketemu orang-orang atau wanita yang pasti, yang lebih lah dari istrinya saat ini. Terus, kalau yang banget banget aku alami kemarin ya pas pandemi, ya bagaimana suami ya maulah pantang menyerah ketika kondisi kantornya itu ternyata lagi tidak apa namanya, memungkinkan karena ada permasalahan dan dia ketika mau mencari pekerjaan baru, eee itu banyak perusahaan yang menolak dia karena tahu dia asalnya dari perusahaan tersebut yang memang bermasalah gitu. Jadi ekspektasi-ekspektasi aku itu, sebenarnya ada seiring dengan berjalannya inilah, apa namanya, pernikahan ini gitu sih kalau aku ya, bukan kayak, mengeset ekspektasi dari awal begitu. Dan memang ekspektasi kalau menurutku, berubah-ubah sih ya tergantung apa keinginan tujuannya itu. Tapi kalau untuk, apakah kita harus tetap punya ekspektasi, kalau menurutku sih tetap harus punya ekspektasi ya, selama masih logis dan apakah harus disampaikan, ya harus disampaikan dengan cara yang baik juga, dan yang tidak menyinggung atau tidak bikin inilah, maksudnya kalimatnya baik gitu kan, bukan yang, "Kok lu gini sih? Kok lu gini gini gini," gitu. Maksudnya dengan kalimat yang positif dan ada perubahan lah untuk kedua belah pihak. Itu sih Kak menurutku. Oke, thank you Kak Via tambahannya. Nah, mungkin aku juga agak-agak mirip sama Kak Via ya. Aku sih tidak punya ekspektasi apa-apa, karena ya balik lagi semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kadang kita juga nggak bisa memaksakan ya seseorang untuk sesuai 100% sama yang kita mau. Oke, nah sekarang aku mau tanya ke teman-teman yang lain nih. Tentang masih soal ekspektasi, ada teman-teman yang baru join, ada Kak Anton. Kak Anton, apakah bisa unmute? Oke, sepertinya belum bisa. Bisa. Oh, Maaf, bisa. Kak. Oke, sip.
dari Kak Anton nih. Nah, dari tadi yang sharing perempuan semua nih. Sekarang kita pengen denger juga nih dari sisi laki-laki. Kalau misalkan Kak Anton, nggak harus pasangan juga sih sebenarnya. Tapi gimana sih cara memanage ekspektasi? Karena kan kita taunya biasanya cowok itu cenderung cuek. Nah, kalau dari Kak Anton gimana? Kalau misalkan dalam pertemanan atau misalkan sama pasangan, sebenarnya tuh punya nggak sih ekspektasi tertentu dengan orang-orang di sekitar? Nah, ekspektasinya apa? Mungkin boleh di-share. Terus pernah nggak ada kejadian yang nggak sesuai nih ternyata sama ekspektasi, terus gimana ngadepinnya? Kalau ekspektasi sih dari saya cerita dari pertemanan dulu ya. Boleh, boleh. Kalau dari pertemanan tuh yang penting bisa dipercaya. Terus ketika kita bercerita tentang suatu hal yang istilah katanya tuh rahasia dan jangan dibocorin ke siapa-siapa lagi tuh bisa dipegang gitu. Bisa dijaga rahasianya gitu. Itu untuk Oke. di pertemanan. Nah, untuk di percintaan sendiri kadang agak cuek, kadang juga punya ekspektasi kalau wah, ini cewek tuh sepertinya baik, terus mau apa namanya? Mau diajak ibadah, terus apa ya? Istilah katanya kelihatannya anak baik-baik lah, tapi pernah ada satu pengalaman tuh yang ternyata ini cewek tuh nggak sesuai ekspektasi, ternyata bukan cewek, bukan apa ya, bukan orang yang baik-baik, terus dalam tanda kutip nggak sesuai ekspektasi, bahkan memperlakukan aku tuh dengan tidak layak gitu. Tidak layaknya itu dalam artian tiba-tiba memutus kontak, ghosting. Oke. Dan dari situ kayak apa ya? Oh, ternyata ekspektasiku terlalu tinggi untuk apa? Untuk seseorang yang pernah aku deketin dan ya akhirnya sempat kecewa. Tapi setelah saya pikir-pikir tuh ternyata selidik demi selidik tuh ternyata orang yang aku perjuangin selama ini Kak ternyata memang nggak mau kenal aku lebih dalam. Jadi sempat ada penyesalan juga sih karena memang apa ya, satu ternyata orangnya nggak mau kenal lebih dalam, nggak memberi feedback. Yang kedua jujur cukup membuang-buang waktu ya karena kan kuliah saya ini cukup padat Hmm. dan harusnya kan saya bertanggung jawab atas perkuliahan yang saya tempuh, tapi melainkan saya malah sibuk dengan hal yang lain sehingga kan saya sendiri pun jadi kacau. Seperti itu sih Kak kalau dari saya. Oke. Berarti kalau dari Anton, dari pertemanan setidaknya bisa dipercaya, nggak ember lah ya mulutnya. Nah, kalau Betul. misalkan dari pasangan, ini mungkin yang aku tangkep dari ceritanya, kita harus bisa pastiin juga pasangannya ini punya tujuan yang sama ya berarti. Maksudnya apakah mau dijalanin secara serius atau dia ternyata tujuannya memang cuma mau apa nih ya? Cuma nyoba, terus kalau misalkan ada yang nggak cocok, terus dia tahu langsung pergi gitu ya. Kurang lebih seperti itu Kak. Oke. Kalau boleh tahu dari ceritanya Anton, itu apakah pada saat memulai hubungan dengan pasangan, apakah sudah dibicarakan dulu di awal? Mungkin ini aku asumsinya berarti dengan pasangan sebetulnya udah jadi pacar ya, atau Eh, masih PDKT? Masih PDKT sebenarnya karena kan kami ini beda kampus. Selain beda kampus tuh emang kenalnya tuh dari teman satu daerah yang memang satu kampus dengan dia. Istilah katanya aku kenalnya tuh dari bekas gebet, bekas gebetannya yang pernah di ghosting sama cewek ini juga. Waduh. Rumit, cukup rumit masalahnya. Oke.
Oke. Berarti di sini karena baru PDKT, berarti kitanya harus lebih memanage ekspektasi kita nggak sih? Salah nggak nih kalau aku ngomong kayak gitu? Betul. Dan ternyata kan ekspektasiku ini apa ya, terlalu jauh gitu karena orang yang aku deketin tuh ternyata nggak mau mengenal aku lebih dalam karena ya asing gitu. Saya dari kampus S, dia dari kampus A, jadi kayak ini anak luar kok bisa-bisanya gitu. Tapi ya mau gimana lagi? Ya mau gimana lagi, memang sudah terjadi. Oke, sip, sip. Oke, thank you nih Anton udah mau sharing di arisan malam hari ini. Kita ke teman-teman yang lain dulu ya. Makasih Kak. Ada, ya, thank you. Ada yang baru masuk nih, akunnya Blockbuster. Apakah bisa unmute? Oke, sepertinya belum. Halo. Oh, bisa. Oke. Malam dengan Malam juga. Kak, namanya Kak siapa ya? Soalnya nama akunnya Blockbuster. Aku nggak tahu nih namanya siapa. Manggil Aster aja kali ya. Apa? Aster. Oke. Nah, boleh sharing-sharing Kak? Tadi di sini teman-teman ada sharing-sharing soal how to manage each other expectation. Nah, sebenarnya ini memang kita bahasnya kemarin di channel relationship, tapi nggak harus juga ekspektasi tentang pasangan sih. Boleh juga ekspektasi ke hubungan pertemanan atau mungkin dengan orang tua. Nah, mungkin Kak Aster ada cerita pernah punya ekspektasi apa? Apakah sesuai ataukah pernah tidak sesuai? Ekspektasi ya, mungkin kalau ekspektasi dalam relationship gak terlalu gimana-gimana ya, karena belum pernah punya yang ibaratnya terlalu complicated lah gitu. Mungkin yang bisa aku share kayak ini kali ya, sesimpel ekspektasi kerja gitu kali ya, dari tempat kerja sebelumnya. Sebelumnya tuh aku kerja di gimana ya, salah satu company yang di dalamnya ada banyak orang Jepangnya lah gitu. Terus sebelum bekerja di situ kan sempat bekerja juga ya di small company, maksudnya yang isinya tuh kita lebih akrab, lebih dekat segala macam, bla 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 gitu. Terus pas masuk kan pasti di dalamnya tuh karena itu company yang lumayan, jadi mikirnya udah wah saya akan tiga tahun atau 4 tahun di sini nih gitu. Jadi kayak bisa berkembang karirnya dan segalanya gitu. Cuman ketika dijalani ternyata kurang cocok ya mungkin dengan pace kerja dari orang-orang Jepang. Jadinya tuh maksudnya ada beberapa hal lah yang miss gitu dari aku ke mereka, mereka ke aku. Nah, ekspektasinya tuh mereka ngeset ekspektasi ke aku terlalu tinggi, aku juga nge-set ekspektasi ke mereka terlalu tinggi gitu waktu itu. Jadinya kayak banyak hal-hal yang oh ternyata lo nggak bisa ya gitu, atau kayak oh ternyata di sini nggak kayak gini ya cara kerjanya gitu. Kalau aku ke mereka, mereka ke aku kayak oh lo ternyata nggak bisa ini, gue kira lo bisa ini gitu. Oh ternyata lo nggak bisa bikin ini, oh gue kira lo bisa bikin ini gitu. Karena di di situ pun sebelum masuk kan kayak ada booklet lah ibaratnya gitu. Jadi kayak mereka expect-nya tuh setelah baca gue langsung bisa diaplikasikan gitu loh. Cuma kan sebenarnya nggak kayak gitu ya. Karena dari company yang kecil sebelumnya apa-apa diajarin, terus apa-apa kayak ya udah bareng-bareng sama gue, ntar lo bisa belajar sendiri gitu. Tapi kalau di sana diharapkan gitu employee-nya mandiri dan segala macam gitu. Cuman pas dijalanin ternyata enggak dan enggak cocok. Ketika dikasih tahu pun maksudnya kayak speak up ke mereka segala macam, kondisinya seperti ini, dan surprisingly mereka mau dengar gitu kan. Cuman ya mungkin memang bukan udah bukan gak sesuai gitulah pace kerja dengan mereka, jadinya ya kurang nyambung lah, dan akhirnya kayak memilih untuk mundur. Padahal sebelumnya cerita ke teman-teman, wah kayaknya gue bisa nih 3 tahun 4 tahun di sini gitu. Paling itu sih Kak. Oke, wah thank you buat sharingnya. Ini perspektif yang berbeda lagi ya dari dunia kerja. Memang kadang kalau kita ngelihat
suatu perusahaan, suatu tempat kerja, kadang kita sudah punya ekspektasi tertentu, harapan tertentu, kalau perusahaannya itu sudah mungkin established atau mungkin kita berharapnya culture-nya itu adalah sesuai dengan yang kita harapkan. Ternyata ada juga yang belum tentu semua apa yang kita harapkan, semua yang kita lihat dari luar itu pada saat kita nyemplung ke dalamnya belum tentu ternyata sama. Nah, dari Kak Aster berarti sebetulnya sudah mencoba menyesuaikan. Kalau boleh tahu sempat bertahan berapa lama tuh Kak untuk penyesuaian di sana? Bertahan berapa lamanya? Mungkin hampir 2 tahun ya, 1 tahun 9 lah, 1 tahun 8, 9 bulan sih. Jadi mau 2 tahun. Terus kalau untuk menyesuaikan sebenarnya udah banget sih. Setelah 6 bulan kan biasa kan perpindahan kerja tuh ya paling nggak 6 bulan lah penyesuaian gitu kan. Setelah 6 bulan ternyata masih nggak bisa catch up, akhirnya kan speak up gitu. Kayaknya load kerja saya nggak sesuai deh sama capability saya gitu segala macam bla bla bla. Dan sebenarnya solutif juga sih dari company untuk kayak kalau seandainya rasa ada yang kurang mungkin di bagian sini kali ya kita dibantu untuk ikut bootcamp mungkin, terus juga dibantu waktu itu juga sempat ada intens untuk ngasah sebuah skill segala macam. Cuman mungkin itu sih yang tadi kakak bilang di awal tuh, kalau seandainya udah nge-set expectation terlalu tinggi kan jatuhnya juga lumayan jauh ya ke bawah ya. Nah jadinya walaupun udah dibantu sekian cara, maksudnya dari dua sisi, dari aku juga solutif buat ya udah belajar, dari mereka juga kayak ya udah nih kasih ini, cuman ada semacam barrier lah di antara aku dan company, jadinya kayak sama-sama seakan-akan aku overthinking kayak ya nih anak nih nggak bisa nih udah diajarin segala macam, dan mungkin mereka juga mikirnya ini orang kayak emang nggak pengen lanjut di sini deh gitu, jadinya kayak sama-sama ini sih ibaratnya merugikan satu sama lain lah gitu. Oke. Oh iya, aku boleh tahu nggak waktu itu speak up-nya itu apakah ke atasan langsung atau ke HRD-nya? Sebenarnya lumayan complicated ya. Waktu itu sempat ke HR, cuman dari HR-nya itu waktu itu sempat ada perubahan tuh, pergantian orang gitu kan, pergantian HR, dan dia kayaknya nggak sempat ngasih tahu pas handover. Jadinya aku coba reach ke head-nya langsung gitu, kayak karena kebetulan waktu itu reportnya selalu langsung ke dia, jadinya pas setelah report aku kayak langsung speak up sih ke dia kayak ya kerjanya terlalu gini. Oke, berarti speak up-nya itu lebih baik ke atasan kita langsung ya, karena harusnya atasan kita yang bisa mengatur lagi. Mungkin dia yang bisa melihat kalau satu ada load-nya kelebihan, mungkin bisa dibagi-bagi lagi ke yang lainnya. Dan itu juga menurut aku lebih efektif sih. Mungkin beberapa company beda kali ya, maksudnya tiap-tiap company. Cuman kalau aku pribadi, kalau ngomong ke HR tuh kayak mereka jadi carrier pesan kan, dan kadang apa yang kita concern tuh beda sama apa yang HR concern gitu loh. Jadi buat aku personally sih ada baiknya kalau seandainya ngerasa permasalahan dengan atasan ya langsung dia sampaikan ke atasan, jangan ke HR, karena pasti cara penyampaiannya, terus juga emosinya pas ngomong, terus juga kayak intentionnya dan segala macam pasti beda sih. Terus juga mungkin kalau misalkan kita reportnya ke HR, jadi kesannya kayak kita mengadu domba ya. Iya. Benar, itu juga sih salah satu yang dihindari, konflik-konflik yang ya nggak perlu lah. Oke, sip. Wah, thank you banget Kak Aster udah mau sharing-sharing. Kita juga jadi dapat insight nih untuk speak up, memanage ekspektasi kita dalam bekerja di kantor. Thank you. Oke, aku ke teman-teman yang lain dulu. Ada yang baru join lagi, Kak Dea Rizky. Kak Dea Rizky, apakah bisa unmute? Halo, malam. Kak Dea baru masuk nih. Kita tadi ada ngomongin how to manage each other expectation. Nah, kalau dari Kak Dea, apakah ada pengalaman
Jadi ekspektasi ini nggak harus ke pasangan, tapi bisa juga ekspektasi ke teman atau misalkan ke orang tua. Sebelum ini Kak Uster ada juga sharing tentang ekspektasi perusahaan. Nah, ternyata kita juga banyak banget nih, kita selalu pasti akan punya ekspektasi terhadap orang-orang atau lingkungan di sekitar kita. Nah, kalau dari Kak Dea, apakah pernah punya pengalaman, punya ekspektasi, mungkin apakah ekspektasi itu sesuai terjadi, atau mungkin pernah juga nggak sesuai, dan gimana cara menghadapinya? Aku sih biasanya ekspektasi mungkin dari keluarga kali ya, adik kayak gitu kan, saudara misalnya kalau anak, misalnya kakak tuh pinginnya ya itulah bisa ini, apa-apa selalu harus kakak gitu, misalnya mengalah buat adiknya kan kayak gitu kan. Kalau misalnya dulu ya zaman kecil kan rebutan, udah kamu ngalah aja sama adik kamu, ekspektasinya adalah kakaknya mengalah kan dari orang tua kan. Tapi kok basically orangnya egois jadi nggak pernah bisa ngalah sama adik, jadi ya berantem gitu. Itu sih. Nggak aku selalu maksudnya kalau aku sih pernah itu ya, orang ekspektasi aku apa ya aku denger gitu, tapi balik lagi ke diri aku sanggup atau enggak gitu. Kalau aku sih gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin hubungan antara kakak adik nih, apakah ada perbedaan pada saat mungkin kakak adik waktu kecil sama kakak adik waktu besar? Maksudnya kan Jauh kalau banget. kecil, ya kalau kecil tuh kayaknya kita masih semuanya Iya. mau semaunya sendiri. Heeh. Nah, kalau dari Kak Dea Beda jauh gimana nih? banget sih. Iya, kayak mau nggak mau sih kalau sekarang aku yang ngalah. Iya kan, tapi maksudnya aku belajar untuk kayak udah ngikutin maunya gitu. Tapi pernah aku berantem gede banget, udah gede nih. Aku sampai nggak ngomong seminggu kali ada, karena dia ekspektasinya adalah apa-apa aku gitu, misalnya urusan apa gitu, kan kamu kakak, kan kamu kakak kayak gitu. Aku udah jenuh ya, aku bilang itu masalah kamu gitu. Kenapa aku harus, even dia berantem sama cowoknya nih dulu, aku yang harus maju kan, kesannya kan maksudnya itu kan ranah pribadi dia ya. Masa ke aku juga gitu. Aku udah nggak tahan lagi. Jadi aku bilang dia, kamu udah dewasa, kamu tahu apa yang terbaik kamu, kalau misalnya udah hubungan kamu harus berakhir, ya udah nggak usah dilanjutin, aku bilang kayak gitu. Sampai dia akhirnya ngerti gitu, adikku akhirnya belajar gitu, oh iya ya aku nggak selamanya harus bergantung sama kakak aku gitu. Nggak selamanya aku harus apa-apa kakak, gitu sih. Tapi basically kalau misalnya yang lain-lain, aku ada beberapa yang aku udah strict, aku bakal bilang enggak gitu. Kayak misalnya kayak saya lebaran kemarin tuh aku nggak pulang, dia katanya kamu pulang, aku bilang nggak, aku nggak pulang, better aku nggak pulang, aku mau nabung gitu. Ya udah, dia oh ya udah gitu, nggak maksa lagi. Dulu dia maksa pulang yuk pulang gitu. Oke. Mm-mm. Nah, berarti diperlukan juga kedewasaan dari adiknya ya. Tapi kalau boleh tahu, Dari pada masing-masing orang. Kenapa? pada saat yang berantem nggak ngomong seminggu, itu bagaimana Ah, cara baikannya? aku nangis, aku mau nggak mau aku yang minta maaf dulu sih. Aku mesti namanya kakak ya, maksudnya kalau misalnya kalau kalian kuat gitu, ya aku nggak bisa diamin adikku seminggu. Ya udah sama-sama nangis. Ya aku tegur lah, kamu lagi apa kayak gitu. Ya udah. Aku bilang ya maksudku ada sesi aja gitu kehidupan. Maksudnya dia udah dewasa gitu, tahu lah apa yang ini, nggak selamanya harus orang ekspektasinya orang tua ataupun kakak. Kebetulan aku udah yatim piatu, jadi dia ekspektasinya adalah aku bisa segala, aku udah anggapnya kayak gitu. Kamu yang aku dan iya aku ngerti masalah itu, tapi maksudnya kan kalau misalnya dalam hubungan dia dengan pasangannya kan maksudnya itu kan ngejalanin dia. Aku mendukung kan. Nggak, bukan berarti aku harus maksain cowoknya, ayo balikan sama adik aku, ngemis-ngemis. Kan nggak mungkin kan. Kayak itu Iya, sih. iya, Heeh. Jadi paham. dia tahu sih. Jadi dia sekarang udah, oh iya ekspektasi aku sama kakak aku tahu gitu. Dia udah bisa belajar sih. Sama bertahun dia udah, oh ya dia kakakku seperti ini gitu. Aku nggak boleh urusan yang aku masih bisa handle, maksudnya pribadi dia, hubungan dia dengan
ini ya kalau masih kantor curhat nggak apa-apa ya, aku kasih ini. Tapi kalau misalnya minta aku untuk di tengah-tengah, aku nggak apa-apa sih misalnya ngomong. Tapi kalau misalnya sampai aku harus kayak berpihak satu pihak gitu loh, kayak di adik aku kan, bukan di tengah-tengah itu aku nggak bisa. Tuh. Oke, berarti kalau curhat gak apa-apa, tapi maksudnya setidaknya harus belajar, dia juga harus belajar untuk menangani masalahnya sendiri ya. Berarti yang kita sampaikan adalah ekspektasi kita untuk dia lebih mandiri lagi. Gitu ya kurang lebih. Oke, Iya. thank you Kak Dea. Yuk. Oke, aku mau ke teman-teman yang lain. Oke, Kak Guri ada ngepost kopi nih di channel Food and Beverage. Nah, ini bisa juga nih Kak Guri, apakah udah selesai bikin kopinya? Bisa unmute? Bisa kita bahas sedikit ekspektasinya sebelum bikin ini dengan hasilnya, apakah sesuai? Tapi it's nothing big sih menurut aku, karena memang udah tahu sih dulu kalau bikin itu emang kalau pakai sepatunya kecil nggak bisa gitu sih. So Oke, it's nothing big berarti sih. ini ekspektasinya sudah tahu akan berhasil ya Iya. minumannya. Oke, kalau misalkan ekspektasi dalam hubungan gimana nih Kak Guri? Apakah mau sharing? Apa ya, mungkin sama ortu sih ya kalau aku. Aku udah kerasa banget sih soalnya kan ya, ortu, apalagi aku cewek ya. Jadi tuh, kerasa banget sih kayak udah ditanyain sama mamaku itu, "Kamu dapet cowok baru belum? Udah nih kamu," suka diceramain gitulah, kayak intinya, "Anak saya mesti nikah, kamu udah umur segini gimana?" Gitu-gitu kan. Biasa yang kayak gitu sih. Terus, ada juga ekspektasi kayak, "Kamu kapan balik Indo?" Gitu-gitu gitu. Jadi, dulunya itu tapi aku dari dulu sih kayak, bukan managing expectation lagi sih, aku udah kayak bodo amat sama ekspektasi orang tua aku karena emang udah dalam fase, udah bodo amat gitu sih kalau aku. Gitu sih, karena nggak sejalan, karena udah dijelasin pun mereka pun ngeyel gitu loh. Jadi aku udah males gitu berdebat sih, udah kayak capek, udahlah gitu loh. Gitu sih. Oke, berarti karena ekspektasi kita tidak bisa tersampaikan dengan baik, jadi kita mungkin lebih pilih untuk gimana caranya biar kita nggak ribut aja kali ya mungkin? Iya, aku udah di fase kayak gitu sih. Jadi kayak ortu aku itu, gimana ya, apalagi mama aku sih sebenarnya, kayak mama aku yang lebih kayak, ya kan ini cewek ya, jadi kayak masih ada ini sih istilahnya, point of view yang kayak beneran Asian parents point of view banget gitu deh, "Mesti nikah umur segini, banyak gini gini gini," kan. Itu, tinggi banget ekspektasinya gitu loh. Meskipun mama aku bilang kayak nggak nge-push ekspektasi ini ke aku, tapi aku tahu nih mama aku tuh paling nge-push banget gitu loh. Tapi kayak, kayak aku udah tahu sih kayak aku nih nggak bisa nge-fulfill ekspektasi mama aku, karena emang aku nggak mau, satu gitu loh. Karena mama aku nggak tahu apa yang aku mau gitu kan. Jadi ya sekarang ya cuman kayak, istilahnya bukan ini sih, bukannya dengerin tapi lebih ke, mamaku ngomong apa aku yain aja gitu loh. I just want the conversation to be over with gitu sih. Oke, thank you Kak Guri untuk share-nya. Iya, sama-sama. Oke, aku mau ke yang teman-teman yang lain nih. Ada Kak Ilham. Kak Ilham, apakah lagi bisa unmute? Kalau Kak Ilham belum bisa, apakah teman-teman yang lain, ada Kak Silvi, Kak Stefani, ada juga Kak Vira Seva yang baru gabung, apakah bisa unmute? Halo, malam Kak Vira. Malam, iya. Iya, Kak Vira, kita lagi ngomongin soal managing expectation nih. Kalau dari Kak Vira sendiri, pernahkah ada pengalaman ekspektasi apa
apakah sesuai dengan realita? Kalau nggak sesuai, gimana tuh cara menghadapinya? Paling kalau aku kan sekarang lagi dating ya, mungkin aku sama Bebek sih kayak sebenarnya kita berdua tuh kayak agak beda cara apa namanya gimana dibesarinnya ya. Dia itu apa namanya teman-temannya itu apa namanya agak agak kelasnya agak tinggi gitu. Jadi kadang-kadang mereka kayak jalannya ke mall, terus pergi makan ke restoran yang agak pricey gitu kan. Sedangkan kalau aku kan asalnya dari kayak kota kecil gitu. Cuma dulu pernah kuliah di Jakarta, jadi sedikit kurang lebih tahu lah ya. Tapi kita berdua sih jatuhnya adalah kayak diobrolin aja sih kalau misalnya ada apa-apa gitu kan. Kayak misalnya aku pengen beli, aku kadang-kadang kayak aku suka tiba-tiba random, ini lucu nggak ya gitu kan, beli barang gitu kan. Tapi kayak dia bilang ih buat apa gitu kan. Tapi kayak aku yang pengen, jadi kayak kita diobrolin aja gitu. Atau kadang-kadang juga kayak dulu kan aku pernah kayak punya mantan yang dia itu ghosting sampai 3 bulan ya. Jadi aku nggak tahu kenapa aku bisa sampai tahan sama dia. Cuma jadi kayak aku sekarang kayak agak takut banget kalau misalnya dia agak hilang. Apa maksudnya kayak seharian nggak ngechat. Itu kayak aku kadang-kadang kayak ini kenapa anaknya gitu kan. Awalnya aku sempat pendem gitu kan, kayak ya udah sih biarin aja gitu kan. Maksudnya aku toh dulu juga pernah ngehadapin orang yang lebih parah ya kan, yang sampai 3 bulan nggak kemana-mana gitu kan. Tapi terus akunya nggak kuat juga, jadi terus kayak akhirnya ya udah aku nangis terus cerita ke dia aku nggak suka diginiin gitu kan, aku nggak suka diginiin, kamu gimana, kamu itu apa kalau itu gimana. Terus dia juga reassure sih kayak lebih ke nggak aku nggak bakal ninggalin kamu. Emang sih ini cuma kata-kata doang ya, tapi kayak aku nggak bakal ninggalin kamu kok itu kalau misalnya aku pun itu aku sibuk gitu. Terus jadinya kita kalau misalnya jatuhnya adalah di akhir pas aku sih bilang ke dia ya, Beb kalau misalnya kamu mau ada apa-apa bilang aja gitu kan. Kalau misalnya apa namanya ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kamu pergi nggak apa-apa tapi bilang aja dulu gitu. Tapi kalau misalnya pun dia kadang-kadang lupa bilang, aku cuma tinggal ngechat aja. Lagi ngapain gitu kan. Terus kayak lagi ini terus kayak oh ya udah. Itu paling. Oke. Berarti dari kejadian yang sebelumnya di ghosting 3 bulan, jadinya sekarang Lebih. ya. Kayaknya ada lebih deh. Iya lebih. Oke, Bisa berarti jadi. tapi ada pengaruhnya ya ternyata dari hubungan yang sebelumnya, jadinya kita tahu kalau kita nggak suka tanpa kabar, ditinggal tanpa kabar, dan jadinya kita punya ekspektasi terhadap pasangan kita yang sekarang pun kita nggak mau sampai kejadian yang dulu dengan orang sebelumnya itu terjadi lagi ya. Sebenarnya aku orangnya cukup sabar ya. Maksudnya kalaupun emang nggak ada kabar samsek nggak apa-apa gitu. Tapi yang dulu tuh bener-bener kayak kita lagi ngobrol. Hari ini kita lagi ngobrol biasa ya. Terus tiba-tiba besok nggak ada chat sama sekali. Terus aku chat itu nggak dibalas. Terus kayak dia 3 bulan kemudian baru balas. Terus kayak seakan-akan nggak ada apa-apa gitu. Jadi kayak agak something. Tapi sekarang apa namanya sama ini kami berdua sama-sama punya prinsip kalau relationship is about communication. Jadi kayak ya udah diobrolin aja gitu. Berarti intinya adalah gimana caranya kita mengkomunikasikan apa yang kita harapkan ya kepada pasangan kita. Oke, thank you banget. Kenapa? Makasih Kak. Nggak, maaf kalau agak beleber. Enggak kok. Thank you banget Kak Vira udah mau sharing-sharing malam hari ini. Oke, teman-teman. Sepertinya ini sudah 1 jam. Masihkah ada teman-teman yang mau sharing lagi? Kalau misalkan ada yang mau sharing lagi soal managing expectation, mungkin boleh langsung unmute. Tadi kita halo. Oke. Halo Kak Babay atau Kak Tiffany? Oke. Kak Babay dulu deh. Kak Babay. Oke, boleh. Silakan Kak Babay. Oh ya.
Kalau aku sih, ini pendapat aku pribadi ya Kak ya. Iya, boleh. Ekspektasi itu wajar sih di setiap laki-laki atau perempuan sih. Itu emang fase-fase dari kehidupan sih emang itu udah hukum alamnya. Nah, kalau dari ekspektasi relationship dari ke teman atau ke pasangan sih kebetulan aku juga belum punya ya. Tapi ya anggaplah general aja ya. Itu sih aku pernah ngelakuin game sama teman-teman itu sekitar ada 30 orang. Nah, di gamenya itu apa? Gamenya itu selama 2 minggu kita tidak boleh mengeluh apapun itu. Jadi konsekuensinya kalau 1 hari mengeluh itu kita bisa mengulang lagi dari nol. Jadi di hari pertama nggak ngeluh nih, tapi ini harus jujur ya, jujur pada diri sendiri juga. Yang penting jujur aja sih, berani. Terus hari kedua nggak ngeluh, tapi hari ketiga ngeluh. Nah, ngeluh 1 aja, nanti bisa mengulang lagi game itu dari awal. Aku pernah ngelakuin nih kayak seperti itu dari sama teman-teman. Nah, outputnya apa? Kalau udah ngelakuin dari 2 minggu itu, kita tuh kayak udah ngerasain ini loh Kak. Pernah nggak ngerasain, oh kalau misalkan ini ya, kalau yang berkarir atau yang bekerja itu, gua kok dapet job desk ini ya, padahal ini kan di luar ekspektasi gua gitu. Terus kalau udah ngelakuin 2 minggu itu kayak, good juga nih, bagus juga. Kayak jadi nambahin skill gua yang belum gua tahu kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman di sini udah terjun di dunia usaha atau entrepreneur lah, misalkan kayak gitu, misalkan boncos, untung cuman boncos segini, masih ada sisanya kok segini gitu. Jadi outputnya itu kerasa gitu loh. Jadi aku pernah sharing-sharing juga kayak gini ya Kak ya. Itu ekspektasi itu emang wajar dimanapun. Jadi emang harus dilaluin dan nggak bisa ditinggalin. Nanti sesuai progres aja sih. Nanti kita akan nemuin mungkin gua harus kayak gini, mungkin gua harus kayak gini. Sesuai dari waktu aja. Tambahan sedikit, aku sama teman-teman itu kalau di circle aku ini ya kayak ada kayak budaya, enggak sih, manggilnya itu harus mas atau mbak, karena aku tinggalnya di Jogja. Mas atau mbak, misalkan kalau mau manggil Kak Felicia di sini, Mbak Felicia gitu. Jadi kayak emang udah kebentuk lah. Enggak banyak sih, enggak semua teman juga, tapi ada yang kayak gitu. Jadi kalau dipanggil itu lebih kerasa apa ya? Adem duluan lah di depan. Kalau mau bicarain apa dulu gitu juga adem duluan. Jadi nggak pakai otaknya panas, hatinya panas. Jadi adem duluan gitu. Gitu dari aku. Oke, berarti aku manggilnya Mas Babai dong sekarang nih, bukan Kak Babai. Bebas sih, aku juga nggak harus matenin kayak gitu, tapi cuman itu biasanya di circle aku kayak gitu. Itu karena kita ini aja sih, apa ya, kalau di Jogja itu namanya ngajeni itu bahasa Indonesianya menghormati aja sih. Kalau di agama saya ya Kak ya, agama saya itu kan Islam, itu ada yang namanya hablum minallah, hablum minannas, itu hubungan pada Tuhan dan hubungan pada sesama manusia. Nah, kalau di Jogja hubungan sesama manusia itu culture-nya emang kayak gitu. Kan biasanya kalau orang Jogja ini ya Kak ya, kalau apa itunya halus-halus kayak gitu katanya sih, kata wisatawan. Aku juga kurang tahu, tapi aku ngerasain Jogja kayak gitu, emang culture-nya kayak gitu. Bebas aja sih mau manggil Babai juga boleh. Aku feel free aja.
Oke. Thank you, Kak Babay. Jadi ini karena tadi disinggung masalah Jogja culture-nya adalah seperti itu. Ini bisa juga ya berarti masuk ke traveling sebenarnya. Jadi pada saat kita traveling ke suatu tempat, jangan kita berharap orang-orang di sana menyesuaikan dengan kita, tapi justru kita yang harus menyesuaikan kebudayaan sekitar di mana kita ada. Kurang lebih kayak gitu ya. Ya. Iya betul Kak. Oke, Kak Babay boleh tahu nggak? Tadi tuh yang sharing soal tidak boleh mengeluh selama 2 minggu. Kalau misalkan udah berjalan, apakah rewardnya itu hanya refleksi pribadi aja, atau mungkin ada reward yang lain setelah selesai game 2 minggu? Itu waktu aku ikut di program akademi sih Kak. Kalau Kakak mau tahu, itu yang ngadain Satya Pradana, dia juga punya YouTube channel namanya Satya Pradana. Kalau mau tahu aja sih boleh cek. Terus dia juga foundernya dari Inspira Group. Dari Inspira Group punya beberapa unit membuka akademi. Nah aku join di situ sih Kak. Outputnya nggak cuma refleksi sih, biasanya ini agak nggak tahu sih. Kalau aku sih kerasa wajar ya. Kalau teman-teman nggak tahu, outputnya itu ngerasa kita kan kumpul di aula gitu. Terus kita semua itu saling nangis Kak kayak gitu. Jadi kayak refleksinya kalau bahasa Jawanya itu legowo lega. Jadi kita yang udah nggak ada judge satu sama lain, ngobrolnya jadi ngalir. Coba kalau punya teman-teman ada tim, bolehlah main game kayak gitu. Enak banget kok kayak gitu. Oke, berarti kalau yang aku tangkap dari sharingnya ini, sebetulnya ngeluh itu adalah salah satu bentuk tidak sesuai antara ekspektasi kita, harapan kita, sama kenyataan. Cuman outputnya itu yang negatif karena kita mengeluh ya. Nah, dengan game 2 minggu ini yang tidak boleh ngeluh, secara nggak langsung kita memanage ekspektasi kita dan juga memanage output kita supaya kita itu nggak negatif, supaya kita itu nggak ngeluh. Dan setelah dijalanin, ternyata sebenarnya apa yang kita expect itu sebagai sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang bisa dikeluhkan, ternyata hasilnya itu bisa jadi sebaliknya ya. Jadi kurang lebih kayak outputnya kita bisa merubah output negatif yang tadinya mengeluh jadi bisa lebih bersyukur. Kira-kira kayak gitu bukan Kak Babay? Oh ya. Betul banget. Thank you ya udah di summary. Iya, betul kayak gitu. Thank you banget juga Kak Babay udah sharing di malam hari ini di Meja Hijau. Oke, tadi ada Kak Stefani. Kak Stefani boleh, apakah sudah bisa unmute? Mau sharing-sharing? Halo. Ya. Halo. Malam Kak Feli. Ya kalau misalnya soal ekspektasi, aku ada cerita soal ekspektasi ke suami. Jadi kan pas pacaran gitu kan, kayaknya ngobrol lancar, semuanya baik gitu kan. Kalau misalnya akunya juga lagi gimana, ada curhat atau segala macam, dia tuh bisa support gitu kan. Nah, pas udah jadi suami gitu kan ekspektasinya tuh pengen gitu, harapannya kan sama kayak waktu pacaran gitu kan. Tapi tuh ternyata tuh ya beda gitu kan. Malah jadi suami tuh malah jadi lebih cuek. Terus dia tuh misalnya kita kayaknya udah misalnya hari ini lebih rajin sedikit di rumah apa gimana, dia juga nggak ada apresiasi gitu kan. Minta disemangatin juga, dia juga kayak susah gitu mau ngomong semangat ya kamu gitu kan. Nah terus ya udah gitu kan. Cuma kalau misalnya kan akhirnya itu kan ekspektasi saya soal suami ya, misalnya suami tuh harusnya begini loh, begini, ada list-listnya gitu kan. Nah akhirnya sempat give up juga gitu, kayak
udahlah gitu, gua nggak mau ngarepin lu lagi lah, misalnya kayak ulang tahun gitu kan, kadang-kadang lebih sering lupa daripada ingetnya gitu kan. Udahlah gitu, nggak ngarepin deh, udah nggak mau ekspektasi apa-apa gitu kan. Nah, terus dia tuh akhirnya aku curhat lah gitu ke saudara yang meritnya udah 9 tahun gitu kan. Gue gini 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 nih, suami gue gini 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 gini. Nah, akhirnya saya dapat pencerahan gitu loh. Maksudnya ya namanya pernikahan ya begitu gitu kan. Lu lu nggak bisa ekspektasi suami tuh mesti begini 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 gitu kan. Yang penting ya lu jalanin apa yang harus lu jalanin sebagai istri, lu do your best lah gitu kan. Yang namanya apa namanya, pasti suami juga berasa gitu kan. Oh iya ya, istri gue tuh udah lakukan yang terbaik gitu kan. Udah itu juga, apa ya namanya, kalau misalnya kayak ulang tahun segala macem, ya namanya cowok mah lebih banyak lupanya gitu kan, nggak usah ngarepin lah gitu kan. Ya kalau kamu maunya diinget ya lu inget-ingetin dia aja gitu, mending bilang gitu kan daripada lu kesel sendiri gitu kan. Ya terus dia tuh, apa ya namanya, eee, ya udah gitu, nggak usah kebanyakan berharap gimana-gimana gitu, yang penting, jalanin peran secara baik aja gitu, daripada kita tuh ngeluhin ya namanya udah jadi suami istilahnya tuh kalau nyebur ke kolam tuh udah basah gitu, udah terlanjur, udah merit gitu kan, udah jadi suami, udah fix. Jadi, ya udah gitu, diterima aja baik buruknya. Jadi ya udah gitu, nggak usah terlalu dituntut untuk ini, itu, segala macem lagi gitu. Gitu sih, Kak. Berarti karena ini berhubungan dengan suami, ini mirip dengan sharingnya tadi Kak Fristi di awal juga ya. Jadi karena sudah menikah, harus dibicarakan juga berarti ya, harapan kita. Cuman kalau misalkan memang ternyata karakter itu tidak bisa dirubah, lebih baik dari kitanya aja yang lebih me-manage ekspektasi kita. Dan tadi juga Kak Fristi sempat ngomong kalau misalkan kita punya harapan, lebih baik dari kitanya yang ambil inisiatif. Kayak misalkan tadi disarankan untuk ngingetin aja kalau misalkan emang dia suka lupa tanggal ulang tahun, berarti kita yang harus inisiatif ngingetin. Ini berlaku juga berarti nih ya buat kalau aku melihatnya ini berlaku juga nih buat hubungan secara general. Cuma mungkin kalau misalkan kita dengan teman, kita masih bisa tahu-tahu putus hubungan, putus kontak. Tapi kalau misalkan sudah jadi suami, mau nggak mau harus hubungannya tetap harmonis terus, tetap baik terus dengan cara salah satunya adalah seperti ini ya. Kalau boleh tahu, Kak Vira udah berapa lama nih sekarang nikahnya? Aku atau Kak Vira nih? Sorry, Kak Stefani. Kok Kak Vira aku aku kaget. Kenapa? Maaf. 2015 udah mau 7 berarti. Jalan 7. Wow, oke. Berarti selama 7 tahun semua komunikasi, semua ekspektasi sudah bisa tersampaikan dengan baik ya? Belum. Malah kita sebenarnya apa ya namanya, komunikasinya memang dari mulai masuk pernikahan sampai sekarang tuh masih struggle banget, dan di tahun ke-7 ini ya saya baru bisa istilahnya lepasin satu-satu ekspektasi saya gitu loh. Kayak baru ngerti ya mungkin memang harus apa ya, mungkin kayak tadi kan Kak Vira juga bilang kan, mungkin cara saya nyampeinnya salah mungkin gitu kan. Jadi lebih koreksi diri, terus dia tuh turunin ekspektasi gitu sih. Oke. Berarti kita juga harus koreksi diri. Jadi bukan cuma menyampaikan ekspektasi kita, tapi juga kita harus mengerti ekspektasi dari pasangan juga ya. Ya betul. Oke, thank you banget Kak Stefani untuk sharing-sharingnya.
Oke, teman-teman yang lain, apakah masih ada yang mau sharing lagi soal ekspektasi? Ada Kak Pipin, Kak Sarah baru masuk, mau sharing. Ada Kak Ehsan juga. Apakah ada yang bisa unmute dan sharing? Saya mungkin Kak. Oke, boleh. Silakan Kak Pipin. Eh, jadi kalau tentang temanya sangat menarik ya Kak menurutku karena saya juga punya cerita tentang itu. Jadi dulu saya tuh tipenya orang yang apa ya? Saya tuh kalau berbuat baik orang tuh juga harus berbaik sama saya gitu. Saya dulu berpikirannya seperti itu. Jadi akhirnya setiap hubungan apapun dalam hubungan apapun keluarga, pertemanan, persahabatan itu saya menaruh ekspektasi yang tinggi sama mereka. Terus ketika suatu saat ada teman-teman di PT itu kan apa namanya kita biasalah suka bercandaan gitu kan. Jadi mungkin karena selera humor atau apa yang berbeda kan kita masih beradaptasi. Jadinya karena pikiran saya yang seperti itu saya jadi merasa wah orang ini begini, kenapa sih mereka berbuat seperti itu sedangkan saya tuh udah berbuat baik sama mereka. Nah, dan itu tuh berlangsung lama sampai akhirnya saya tuh jadi orang yang mungkin baperan udah memang dari dulu baperan cuman jadi berpikir terus apa sih salah saya kenapa mereka berbuat seperti itu sama saya gitu. Nah terus suatu saat tuh kan saya orangnya menutup diri sama lingkungan luar karena karena ekspektasi itu tadi yang kayaknya aku sih mikirnya karena ekspektasi itu tadi yang mengurung saya jadi orang yang seperti itu gitu. Saya nggak mau disakiti sama orang lain, makanya saya nggak mau berteman sama mereka. Saya nggak mau membuka diri. Kemudian saya suatu saat saya agak kebuka pikirannya tuh setelah lihat di Instagram. Aku lupa siapa ya waktu itu di akunnya. Pokoknya kita tuh intinya nggak bisa ngontrol. Kita tuh nggak bisa punya kendali sama pikiran orang lain, tindakan orang lain. Yang bisa kita kontrol kan sikap kita, pikiran kita. Kemudian viral di media sosial soal buku filosofi teras. Nah, terus pas waktu ke toko buku itu saya baca. Tapi emang kalau di ini benar sih mau tinggi apapun ekspektasi kita ke orang itu malah nggak bikin kita bahagia, kita malah jadi terkekang karena ekspektasi kita sendiri. Jadi bukan karena orang lain menyakiti kita terus kita baper, tapi karena pikiran kita sendiri. Nah dari situ pelan-pelan merubah mindset sih. Gimana caranya supaya saya bisa ngontrol ekspektasi saya ke orang lain. Jadi kalau saya sih simpelnya taruh pikiran bahwa saya tuh nggak akan pernah bisa ngontrol orang lain, pikiran orang lain, tindakan orang lain, ucapan orang lain terhadap saya. Tapi saya bisa memilih untuk bersikap seperti apa. Nah setelah beberapa bulan saya jalani, saya merasa ada perubahan lah dalam diri saya, lebih santai, lebih rileks, dan tentunya saya jujur sekarang nggak pernah menaruh ekspektasi apapun terhadap segala jenis hubungan, baik bisnis maupun pribadi. Karena kalau orang udah nggak suka ya nggak suka aja, kalau orang suka ya suka aja gitu. Jadi manfaat dari circle teman-teman mungkin juga mendukung. Kemudian dari sekarang saya sudah bisa membuka pertemanan yang lebih luas dari yang sebelumnya. Karena saya menjalani hidup lebih santai, lebih rileks gitu tadi sih Kak. Itu sih kayaknya Kak. Terima kasih. Oke, thank you. Berarti kalau aku ambil kesimpulan dari cerita Kak Pipin, ini kita itu manage ekspektasinya itu sebetulnya bukan untuk merubah orang lain juga, tapi justru kita harus memanage ekspektasi supaya kitanya pun nggak terlalu tertekan ya karena harapan kita itu ternyata nggak kejadian.
Dan ternyata setelah memanage ekspektasi kita kendalikan ekspektasi kita jadinya hidupnya bisa lebih santai, lebih rileks, dan kita juga jadinya lebih terbuka terhadap lebih banyak relasi, baik itu dalam pribadi maupun juga dalam hubungan bisnis. Kira-kira apakah begitu, Kak Pipin? Iya Kak, betul sekali dan kita tuh jadi lebih ringan menjalani hidup aja sih Kak, karena kan kita nggak terkekang sama ekspektasi kita ke orang lain kan, yang penting kita aja yang terus berkembang. Oke, sip, sip. Thank you banget Kak Pipin untuk sharing-sharingnya. Oke, apakah ada teman-teman yang lain yang masih mau sharing untuk mengenai manage each other expectation? Oke, kalau tidak ada lagi teman-teman yang mau sharing, aku mau tutup. Sepertinya kita sudah ngobrol-ngobrol sekitar 1,5 jam nih. Nggak kerasa ternyata udah bahas tentang how to manage each other expectation selama 1,5 jam. Thank you banget untuk semua teman-teman yang tadi udah sharing dari berbagai macam perspektif. Ada yang dari hubungan dengan pasangan, ada juga yang dengan teman, ada juga dengan rekan kerja, ada juga yang dengan orang tua, ada juga mahasiswa dengan dosen. Benar-benar banyak banget cerita-ceritanya, banyak banget sharing-sharing dari teman-teman. Makasih juga udah sharing dari berbagai macam sisi sudut pandang. Jadi kita lebih terbuka lagi tentang topik ini. Dan ya, thank you. Selamat malam. Kalau misalkan nanti ada yang mau sharing-sharing lagi soal expectation, bisa ngobrol lagi, lanjutin di channel relationship. Thank you semuanya. Thank you Kak, selamat malam. Thank you Kak Malam. Felis. Selamat malam. Thank you, Feli. Makasih Kak. Thank you juga Kak Vira.